Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu an, beliau mengatakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Telah berceramah, telah menyampaikan khutbahnya kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari terakhir dari bulan Sya'ban. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini sekali lagi adalah isi ceramah Nabi, isi khutbah Nabi di hari terakhir dari bulan Sya'ban. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Sungguh telah mendekati kalian suatu bulan yang agung dan bulan yang diberkahi. Di awal khutbah, di awal ceramah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati bulan suci Ramadan dengan bulan yang agung dan bulan yang berkah. Bulan yang agung karena pahalanya sangat agung. Bahkan tidak ada yang mengetahui takaran pahala puasa Ramadan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di mana pahala dari amal ibadah yang lainnya itu ada takarannya. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap
segala sesuatu baik atau buruk itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hitung-hitungannya. Pahala kamu berapa, dosa kamu berapa. Sehingga di hari kiamat ada yaumul mizan, hari ditimbang amal baik dan amal buruk. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka ya, siapa yang berbuat baik walaupun itu sekecil apapun, maka hitung-hitungannya akan terlihat. Dan siapa yang berbuat buruk sekecil apapun juga, maka hitung-hitungannya juga akan terlihat. Inilah amal ibadah kita, pahalanya ada takarannya, ada hitungannya. Kecuali puasa Ramadan ini. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu al-hasanatu bi 'ashri amsalha ila 700 dha'fin. Semua amal baik anak Adam, yaitu kita, lahu, pahalanya itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat subuh selesai, pahalanya langsung diberikan oleh Allah, masuk dalam catatan amal baik kita. Dan berapa kadar pahalanya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan al-hasanatu bi 'ashri amsalha ila 700 dha'fin. Satu kebaikan itu akan dibalas 10 pahala sampai 700. Tergantung ikhlasnya, tergantung kekhusyuannya, dikerjakannya di mana, dikerjakannya di waktu yang bagaimana, itu akan mempengaruhi ukuran pahala. Namun sudah dikasih batasan dari 10 sampai 700. Illa shauma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena kalau pahala puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li, maka pahala puasa tidak diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan langsung kepada kita, itu manfaatnya adalah aman. Pahala kita aman. Tidak bisa diganggu gugat di dunia ataupun di akhirat. Kita yang sudah capek mengumpulkan pahala dari amal ibadah kita, itu di dunia pahala dari amal ibadah kita bisa hilang dengan sebab maksiat. Karena ada beberapa maksiat yang tipenya itu menghapus pahala. Seperti api memakan kayu bakar. Dosa ghibah, dosa bicara dunia di masjid. Itu dosa-dosa yang bisa menghapus pahala. Jadi di dunia, pahala yang sudah kita kumpulkan nggak aman, bisa terhapus dengan maksiat kita. Begitu juga di akhirat, pahala yang sudah kita kumpulkan itu bisa hilang juga karena diambil oleh orang lain yang pernah kita sakiti, yang pernah kita ambil haknya. Mereka menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntut menuntut di akhirat itu bukan masalah uang. Kalau di dunia tuntut menuntut, saya tuntut kamu mencemarkan nama baik saya tuntut kamu 1 miliar. Uang.
Namun di akhirat yauma la yanfa'u malun wala banun. Di akhirat harta tidak berlaku. Apa yang paling laku di akhirat? Pahala untuk modal masuk surga. Sebagaimana yang paling berbahaya adalah dosa. Nah, kemudian orang yang menuntut akan mengambil pahalanya. Si fulan pernah disakiti nuntut, si fulan pernah diambil haknya nuntut, si fulan pernah dizalimi nuntut. Diambil pahalanya. Habis pahala. Ini namanya pahala tidak aman di akhirat. Kecuali pahala puasa Ramadan. Gak bisa diganggu gugat. Sehingga ketika seorang hamba habis pahalanya diambil oleh orang lain, yang tinggal hanya dosa. Modal masuk surga nggak ada. Modal masuk neraka banyak. Teriak-teriak celaka dia. Namun dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada pahala puasa Ramadan yang masih utuh. Sehingga hamba tersebut senang, gembira. Karena apa? Pahala puasanya aman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Langsung yang Allah Subhanahu wa taala memberikan langsung, wa ana ajzibih. Aku Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya langsung di hari kiamat. Sehingga inilah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad dalam hadis yang lain, lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa Ramadan itu dia mempunyai dua kebahagiaan. Bahagia di dunia, indah fitrih, ketika buka puasa. Ketika buka puasa, gembira. Tapi gembiranya bukan gembira bocah, anak kecil. Gembiranya anak kecil itu, buka puasa, beduk maghrib, gembira. Ini dia, es yang saya tunggu-tunggu. Ini dia, makanan yang saya tunggu-tunggu. Ini namanya puasa ngancem. Tapi gembira, bahagia di sini adalah bahagia. Satu hari ini saya bisa menyelesaikan ibadah puasa saya. Ini yang dimaksud dengan bahagia di dunia. Ketika buka puasa. Dan bahagia di akhirat. Inda liqa'i rabbi, ketika berjumpa dengan Allah. Bahagia, kenapa? Karena pahalanya dia aman. Pahalanya dia aman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sifat dari Rasulullah tentang bulan suci Ramadan, azimun, agung. Karena pahalanya melebihi takaran biasa. Melebihi 700 yang tidak ada yang tahu sampai berapa. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mubarak, bulan yang barokah. Bulan yang barokah, bulan yang sangat bernilai kebaikan dan manfaat. Berkah, manfaat dunia, manfaat agama, manfaat akhirat. Manfaat dunia, barokah dunia. Kita sering lihat makanan apa saja ada di bulan suci Ramadan. Yang enggak ada tiba-tiba muncul di bulan Ramadan. Barokah urusan dunia. Barokah urusan agama, barokah urusan akhirat. Inilah yang namanya bulan mubarak, bulan yang diberkahi. Kemudian Nabi melanjutkan khutbahnya. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan Ramadan itu, kata Rasulullah SAW, itu di bulan suci Ramadan ada satu malam
yang kalau kamu ibadah di malam itu, berbuat baik apa saja di malam itu, maka Allah akan memberikan pahala melebihi pahala dari ibadah 83 tahun lebih. 83 tahun, sekian bulan, sekian hari. Ini adalah harapan Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Ketika malaikat Jibril menceritakan kepada Rasulullah SAW, seorang nabi dari Bani Israel, namanya Syam'un, Nabi Syam'un. Beliau ini setiap hari puasa dan setiap hari perang membawa pedangnya. Kemudian malam diisi dengan ibadah. Dia lakukan ini selama 1000 bulan. 83 tahun sekian. Nabi diceritakan itu oleh malaikat Jibril. Nabi berharap umatnya ada yang seperti dia. Tapi Nabi sadar umur umatnya itu tidak seperti umat terdahulu. Umat terdahulu umurnya bisa ratusan tahun. Umur umat Nabi Muhammad 60, 70. Di atas 70 bonus. Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ummati aqsaral umami a'maran wa aqalluhum a'malan. Ya Allah, umatku ini umurnya pendek, amalnya juga sedikit. Tapi Nabi berharap umatnya ada yang seperti Nabi Bani Israel tersebut. Dan ingat, apa saja yang diharapkan oleh Rasulullah SAW itu pasti diwujudkan oleh Allah. Sesuai dengan ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan kelak Allah akan memberikan kepada kamu wahai Muhammad apa saja sampai kamu puas. Apa saja yang diinginkan oleh Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ini harapan Nabi ini, dan benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah menurunkan satu surat yaitu Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inilah sebab turunnya surat Al-Qadar. Karena harapan Rasulullah SAW untuk kita umatnya, agar umatnya satu malam dia berbuat baik, dia mendapatkan pahala seperti ibadah 83 tahun. Makanya di awal khutbah ini Rasulullah langsung menekankan Lailatul Qadar. Artinya, jamaah sekalian, begitu kita masuk bulan suci Ramadan, langsung dalam hati kita ini mempunyai cita-cita meraih Lailatul Qadar. Karena ini harapan Nabi Muhammad SAW. Seandainya kita mengalami Ramadan itu berpuluh-puluh Ramadan, 30 kali Ramadan, 40 Ramadan, 50 Ramadan, satu kali saja kita pas Lailatul Qadar dapat, maka cukup untuk keselamatan kebahagiaan kita di akhirat. Sekali aja Lailatul Qadar. Karena apa? Karena pahala tersebut nggak bisa kita raih dalam seumur hidup kita. Dari mulai usia balik sampai 70-80 tahun aja masih kurang untuk meraih Lailatul Qadar. Makanya begitu setiap masuk Ramadan langsung niat kuat
untuk meraih Lailatul Qadar. Apa kiat-kiatnya? Gampang sekali. Kuncinya adalah istiqomah dari awal sampai akhir Ramadan. Istiqomah apa? Satu, pastinya puasa. Siangnya puasa. Puasa zahir dan batin. Puasa zahir, jaga diri dari perkara yang membatalkan puasa. Puasa batin, jaga diri dari perkara yang menghapus pahala puasa. Dosa, ghibah, melihat dengan nafsu, adu domba. Hindari itu semuanya. Puasa zahir, puasa batin. Kalau puasa zahir doang, ayam juga bisa. Ayam subuh masukin kandang, jangan kasih makan. Maghrib keluarin, kasih makan. Hidup apa enggak itu ayam? Hidup. Kalau puasa zahir binatang juga bisa. Kita puasa zahir, puasa batin. Itu yang pertama, kiat meraih Lailatul Qadar. Enggak ada ceritanya orang dapat Lailatul Qadar enggak puasa. Enggak ada. Kemudian malamnya diisi dengan 3. Yang pertama sholat Isya berjamaah. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man shallal Isya fi jama'atin faqad akhadha bihadhihi min Lailatul Qadar." Barang siapa sholat Isya berjamaah, maka dia telah mengambil bagian untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya apa? Daftarkan diri kalian setiap malam Ramadan untuk dapat Lailatul Qadar dengan sholat Isya berjamaah. Dan yang ketiga, sholat tarawih. Sholat tarawih itu adalah qiyamul lail di bulan suci Ramadan dengan sholat. Menghidupkan malam Ramadan dengan sholat sunnah, itu namanya tarawih. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menentukan kepada umatnya sekian rakaat, tidak pernah. Oleh karena itu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah. Yang penting sholat tarawih. Jadi orang yang sholat, kamu melaksanakan 70 kali sholat subuh. Kamu bakti sama orang tua, Allah beri pahala seperti bakti sama orang tua 70 kali. Inilah keagungan Ramadan. Satu sholat 70, seperti 70 sholat. Sehari 5 kali sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berapa? 350, seperti 350 kali sholat. Satu bulan berapa tuh? 350 dikali 30. 1000 berapa? 1050. Seperti 1050 kali sholat. Kemudian Nabi melanjutkan khutbahnya, wa huwa syahrus sabr. Was-sabru thawabuhul jannah. Bulan Ramadan ini adalah bulan sabar. Tapi ini sabarnya beda ini. Sabar itu yang kita sering dengar dari beberapa hadis itu kan ada 3. Yang pertama, sabar ketika menjalankan perintah. Sholat 5 waktu terus tiap hari, sabar, kerjakan dengan sabar walaupun banyak gangguan, walaupun banyak bisikan-bisikan, ada urusan kerjaan, ada urusan ini dan itu, sabar, sholat kita. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Pacaran, main perempuan, enak kayaknya, sabar, jangan. Minum-minuman kayaknya enak, ambil ketawa-ketawa, sabar, jangan. Sabar kita, itu dalam menjauhi larangan. Yang ketiga, sabar ketika menghadapi musibah. Puasa Ramadan, sabar terhadap sesuatu yang halal. Terhadap sesuatu yang halal. Contohnya, siang hari Ramadan kita lapar banget. Lapar, ada yang ngasih makan.
Nasi Padang tunjang. Lapar nih. Saya mau tanya, nasi Padang halal apa haram? Siapa yang bilang haram? Saya bilangin orang Padang ntar. Walaupun di bulan Ramadan bukannya haram, tetap halal. Tetap halal. Halal itu. Cuman kita nggak mau. Kenapa? Perintah Allah. Jangan. Sabar. Ini halal tapi sabar. Tunggu maghrib. Tunggu maghrib. Bungkus boleh apa nggak bungkus? Begitu. Tunggu maghrib. Es teh. Halal apa haram? Halal. Seandainya ada orang batalin puasanya minum, wah haram, bukan haram. Batal aja puasanya udah. Es tehnya tetap halal. Ya halal, tapi kita nggak mau karena apa? Perintah Allah, jangan minum. Tunggu sampai maghrib. Sabar kita. Apalagi kalau kita lagi di pasar Tanah Abang, di pasar Jatinegara lagi panas-panasnya Ramadan ini siang. Itu ibu-ibu santai aja jualan es itu. Ambil keliling di pasar tuh. Pasarnya udah penuh, sesak, panas. Ini teriak-teriak es teh. Ini kan ini tenggorokan kering. Di hadapan kita gelas yang penuh dingin gitu. Halal itu. Tapi kita sabar. Nanti beberapa jam lagi maghrib. Istri di rumah halal apa haram? Halal. Istri kita kok halal. Tapi siang Ramadan jangan, sabar. Nanti tunggu maghrib. Sampai-sampai ada sahabat Nabi maghrib langsung menggauli istrinya dia. Beduk maghrib langsung menggauli istrinya. Makanya dalam fikih itu biasanya pengertian puasa itu menahan diri dari makan, minum dan bersetubuh. Ini halal semuanya. Tapi kita tahan diri, sabar. Ini yang dimaksud bulan sabar. Sehingga apa? Hasilnya begini. Dengan yang halal saja kita bisa. Yang halal saja kita bisa menahannya. 1 bulan dilatih seperti itu. Nasi, es, kemudian istri itu halal. Tapi kita tahan selama 1 bulan di siang Ramadan. Maka hasilnya apa? Kalau yang halal saja bisa, apalagi yang haram, sehingga menjadi la'allakum tattaqun. Ini madrasah Ramadan itu, sekolah Ramadan itu maksudnya itu. Sama yang halal bisa, apalagi yang haram. Sehingga kita menjadi insan yang bertakwa, yang bisa menjauhi larangan Allah. Menjauhi yang halal saja dia bisa. Makanya orang yang dia ini sudah dewasa kemudian belum menikah, obatnya itu supaya nafsunya itu tidak terlampiaskan kepada yang haram, maka dia disunnahkan untuk puasa. Kemudian Nabi melanjutkan khutbahnya. Wa syahrul muasa wa syahrun yuzadu fi rizqul mu'min. Bulan Ramadan adalah bulan saling membantu, saling menolong. Bulan kita diperintahkan untuk perhatian kepada saudara muslim kita. Dan bulan suci Ramadan itu bulan yang ditambahkan rezeki bagi seorang mukmin. Mukmin, ingat mukmin. Mukmin itu adalah muslim yang mengamalkan, yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu namanya mukmin. Muslim cuma modal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enggak sholat tetap muslim. Enggak puasa Ramadan tetap muslim. Tapi kalau mukmin, dia berarti sudah menjalankan perintah Allah, sudah menjauhi larangan Allah. Mukmin dia. Di Ramadan kita sebagai seorang mukmin
maka rezeki kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Berkhidmahlah kepada Allah di bulan suci Ramadan, maka dunia akan berkhidmah kepada kamu. Kita ngabdi sama Allah bulan suci Ramadan, Allah yang Maha memberikan rezeki akan menundukkan orang-orang memberikan rezeki kepada kamu. Kemudian lanjut khutbah Nabi, man fattara fihi shaiman kana maghfiratan lidzunubihi wa itqa raqabati minan nar wa kana lahu mislu ajri min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Rasulullah SAW mengatakan di bulan Ramadan, barang siapa yang memberi buka puasa saudaranya, memberi buka puasa, maka dia dapat 3. Yang pertama, dosa diampuni. Yang kedua, bebas dari api neraka. Yang ketiga, dapat pahala juga dari orang yang dia kasih. Yang dia kasih berapa? 1 orang. Berarti dia dapat pahala puasa Ramadan 2, dirinya dan orang lain. Yang dia kasih 10 orang, dapat 11 dia. 1 dirinya, 10 orang lain. Kemudian Rasulullah SAW ketika menyampaikan ini, anjuran memberi buka puasa, ada sahabat Nabi yang bertanya begini, ya Rasulullah, laisa kulluna yajid ma yufattiru bi shaim. Wahai Rasulullah, nggak semuanya dari kita ini bisa memberi buka puasa orang lain. Karena banyak sahabat-sahabat Nabi itu yang fakir, yang miskin. Dia mengiranya itu memberi buka puasa itu menu komplit. Ya, sampai kenyang. Tapi Rasulullah SAW mengatakan begini, yu'tillahu hadha thawaba man fattara sha'iman ala tamratin au syarbati ma'in au madqati labanin. Allah akan memberikan pahala buat orang yang memberikan buka puasa, yaitu 3 tadi. Siapa yang memberikan buka puasa orang lain walaupun 1 butir kurma, walaupun 1 teguk air, walaupun 1 teguk minuman yang manis seperti susu, akan diberikan fadilah itu tadi. Maka jangan sampai kita melewatkan ini. Semua dari kita yang dengar ini, maka masuk bulan suci Ramadan harus ada amalan ngasih orang buka puasa. Jangan mustahik melulu kita terima buka puasa dari orang terus. Ya, Rasulullah udah ngasih peluang luar biasa ini, walaupun 1 butir korma, walaupun 1 teguk air. Sampai saya bilang sama jamaah saya, kamu nggak mampu beli korma 1 kotak, harga 60.000 umpamanya, kamu bisa patungan beberapa orang. Patungan berapa orang, 1 kotak itu taruh di musola, taruh di masjid, dimakan sama orang buka puasa, kamu dapat 3 itu tadi. Maka jangan dilewatkan. Kemudian Rasulullah melanjutkan khutbahnya, wa huwa syahrun awwalu rahmatun wa awsatu maghfiratun wa akhiru idqun minan nar. Bulan Ramadan adalah 10 pertamanya rahmah. Allah lagi sayang-sayangnya. 10 yang kedua maghfirah. Maksudnya begini, biasanya kalau sudah sepekan mulai kendor, Allah mengatakan, ayo yang hilang dari peredaran, balik lagi ke sini. Balik lagi, aku maafkan kalian. 10 keduanya maghfirah, ampunan Allah, aku maafkan kalian. Ke sini lagi. Sebentar lagi mau masuk 10 terakhir. Dan 10 terakhir ini adalah itqun minan nar. Seandainya dalam takdir Allah Subhanahu wa taala nama kita ini ada di penghuni neraka, maka 10 terakhir kita isi dengan istiqomah, maka dihapus itu. Dalam ketentuan Allah dia dihapus nama kita dari penduduk neraka. Sebab apa? Sebab 10 terakhir Ramadan. Itqun minan nar. Man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lahu ataqahu minan nar. Kemudian Nabi melanjutkan khutbahnya, siapa yang memberikan keluasan bagi pembantunya, karyawannya, anak buahnya, maka dia diampuni dosanya oleh Allah dan juga dibebaskan dari api neraka.
Ini dalilnya orang ngasih THR nih. Ya. Barang siapa yang memberikan keluasan, meringankan hidupnya, pembantunya, karyawannya, anak buahnya, maka dia dapat 2, dosa diampuni, dibebaskan dari neraka. Jadi kalau mau demo nuntut THR pakai hadis ini aja nih. Nuntut THR sama bos pakai hadis ini. Bos, man khaffafa an mamluki fihi ghafarallahu lahu wa ataqa minan nar. Wahai bos, siapa yang memberikan keringanan pada pembantunya, anak buahnya, maka Allah ampuni dosanya dan dibebaskan dari neraka. Biasanya di perumahan, bagian keamanan sama kebersihan kita dobelin. Itu dapat itu kita. Ya. Kita punya anak buah, kasih THR 1 kali gaji umpamanya, itu ghafarallahu lahu wa ataqa minan nar. Allah ampuni dosanya, bebaskan dari neraka. Kemudian di ujung khutbah Nabi SAW beliau mengatakan wastaksiru fihi min arba'i khisal. Di bulan Ramadan kalian banyakin 4 ini. Banyakin 4. Khoslatani turduna bihima rabbakum wa khoslatani la ghina lakum anhuma. Banyakin 4. Yang 2 bikin Allah ridha. Yang 2 kamu sangat membutuhkannya. Fa ammal khoslatani allatani turduna bihima rabbakum yang membuat Allah ridha 2 adalah fa syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna. Syahadat dan istighfar. Wa ammal khaslatani allatani la ghina lakum anhuma fatas'aluna al jannah wa tata'awwadzuna bihi minan nar. 2 yang kalian sangat butuh yaitu minta surga, berlindung dari neraka. Jadi 4. 1 syahadat, 2 istighfar, 3 minta surga, 4 berlindung dari neraka. Kalau digabung menjadi asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. 4 zikir ini Nabi perintahkan istaksiru, perbanyaklah, terutama di waktu mustajab. Kapan waktu mustajab bulan suci Ramadan? Ketika buka puasa. Ketika buka puasa, menjelang buka puasa dan ketika buka puasa itu waktu yang mustajab. Jadi begitu sudah selesai hamparan makanan, jangan sibuk sama makanannya. Jangan sibuk makan otak-atik makanan, potong-potong senyawa sibuk. Udah ready semua, siap, langsung baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Perbanyak terus sampai masuk waktu maghrib. Begitu masuk waktu maghrib, ambil kurma. Sunnah langsung kurma. Baca bismillahirrahmanirrahim, makan. Habis sudah ditelan, minum air putih sedikit, baru doa. Doa buka puasa itu dibaca setelah buka puasa. Bukan sebelum, salah itu. Begitu selesai makan kurma, minum air putih, langsung Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabat dhama'u wa abtalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah alhamdulillahilladzi a'anani fa sumtu wa razaqani fa aftartu Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li. Atau cuman Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan langsung nabrak makanan, jangan. Minta sama Allah. Ini waktu mustajab. Minta, ya Allah, lebaran biar banyak duit, lebaran biar punya duit baru banyak, kasih orang, begitu. Urusan duit aminnya kenceng banget. Minta sama Allah ya, minta sama Allah di waktu setelah buka puasa, karena waktu yang mustajab. Karena waktu yang mustajab, minta banyak sama Allah. Jangan lama-lama, ntar dingin nanti makanan. Udah baru makan. Ini aturan sunnah seperti itu.
Kemudian di ujung khutbahnya Nabi mengingatkan lagi, wa man saqa shaiman saqallahu min haudi syarbatan la yatmau bada abada. Siapa yang memberi minum orang yang puasa, ya kesempatan di masjid, di musola, taruh kita naruh satu dus. Kasih minum orang yang puasa, maka Allah akan memberikan minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang yang minum telaga kausarnya Nabi adalah orang yang memberi buka puasa minuman. Jadi telaga kausar ini sebelum surga, setelah jembatan Sirat berhasil melewati, nanti ada telaga kausar. Sebelum masuk surga, itu minum itu dulu. Kalau minum itu dulu, itu haus hilang. Haus hilang dan gak bakal haus lagi selama-lamanya. Karena apa? Orang masuk surga itu minum minuman surga bukan karena haus. Karena haus sudah hilang selama-lamanya. Orang di surga minum itu bukan karena haus, tapi karena nikmat. Kan gak enak minum karena haus kan. Contohnya dikasih kopi, langsung minum, habis. Pasti kita bilang, lo haus ya? Kan gak nikmat kan? Gak nikmat. Kalau minum sedikit-sedikit itu nikmat. Nah begitulah minuman surga itu diminum bukan karena haus, tapi karena nikmat. Kenapa? Karena hausnya sudah hilang selama-lamanya sebelum masuk surga ketika minum telaga kausar. Ini kita bisa dapat dengan memberi buka puasa orang lain dengan memberikan minuman. Inilah khutbah ceramah Rasulullah SAW di akhir dari bulan Sya'ban. Semuanya isinya tentang fadilah-fadilah puasa di bulan suci Ramadan dan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangin umur kita dalam keadaan sehat afiat. Allah berikan kita istiqamah dari awal sampai akhir Ramadan.